Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Filsafat Ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan diskusi tentang teori kebenaran. Jadi, apa yang dimaksud benar dalam konteks filsafat ilmu atau kebenaran ilmiah? Hari ini kita akan diskusi tentang hal ini. Baik, teori kebenaran merupakan suatu kondisi bahwa dalam kegiatan ilmiah telah terjadi kesepakatan perselisihan antara apa yang terjadi di kegiatan ilmiah tersebut, misalnya adanya observasi, penelitian, dan lain-lain. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa filsafat ilmu yang akan kita pelajari itu masuk dalam kategori epistemologi. Nah, berarti bahwa kebenaran ilmiah itulah kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, namun begitu dalam perkembangannya, di dalam filsafat itu muncul beberapa teori kebenaran. Nah, apa itu? Sebelumnya, bahwa kenapa manusia itu perlu mencari kebenaran dan bagaimana caranya? Dalam mencari kebenaran, manusia mengungkapkan pemikiran melalui beberapa konsep. Misalnya, tahu bagaimana, tahu mengenai, tahu tentang sesuatu. Jadi, ketiga aspek ini yang dimiliki manusia karena pada dasarnya diawali oleh sebuah pertanyaan. Mengapa begini? Mengapa begitu? Sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan pertama. Jadi, selalu bertanya itu mendorong manusia untuk mengetahui atau mencari kebenaran. Baik. Sifat teori kebenaran itu universal, artinya umum. Umum dalam artian pada bidang ilmu itu. Benar menurut sains, benar menurut ilmu bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan bahasa, dan ilmu pengetahuan sosial. Kebenaran bisa juga bersifat mutlak atau relatif tergantung kondisi. Makanya muncul yang namanya teori relativitas. Tetapi pada dasarnya semua proses dalam epistemologi itu tidaklah adalah untuk memperoleh kebenaran menurut standar ilmiah. Yaitu bisa dibuktikan, verifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada 6 teori kebenaran. Yang pertama kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis, kebenaran performatif, kebenaran semantik, kebenaran konsensus. Nah, keenam teori kebenaran ini merupakan standar dalam kebenaran menurut teori atau kebenaran menurut kaidah epistemologi atau dalam epistemologi. Kebenaran ilmiah itu menurut konsep filsafat ilmu terdiri dari 6 jenis kebenaran itu. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Kebenaran akan terjadi apabila ada persepsi yang sama antara subjek dan objek yang diamati itu. Jadi, kalau korespondensi itu berarti ini ya, cocok. Kebenaran atau suatu keadaan dianggap benar jika sesuai dengan kenyataannya. Jadi antara subjek dan objek yang diamati itu benar. Misalnya, ibu kota Republik Indonesia itu adalah Jakarta.
Karena ini sudah kita sudah tahu ya, bahwa ibu kota negara kita itu adalah Jakarta. Maka jika Anda mengatakan ibu kota negara Indonesia itu Surabaya, maka itu salah. Karena tidak koheren, tidak korespondensi, tidak saling berhubungan. Oke, semoga paham. Contoh lain, pria adalah orang yang mengandung dan melahirkan anak. Kira-kira benar apa salah? Salah. Yang betul contohnya adalah wanita adalah orang yang mengandung dan melahirkan anak. Jadi ini semacam logika ya, bahwa jika Anda berpendapat, jika Anda mengungkapkan argumen baik secara lisan maupun tulisan, jika yang Anda ungkapkan itu tidak sesuai, maka itu tidak korespondensi, tidak sesuai fakta. Nah, jika Anda mengungkapkan argumen secara lisan tulisan itu sesuai fakta, maka itu sudah betul. Oke. Teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi terjadi jika ada kesesuaian antara subjek dan objek yang diamati. Akan terjadi ketidakkoherensi jika salah satu subjek tidak sepakat atau menolak kebenaran itu. Sehingga hubungan logis dari proposisi atau dari ini ya, premis-premis yang diajukan itu jika sesuai maka ya cocok, benar. Ini seperti dasar logika ya. Semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Lalu andian yang kedua, penggaris ini berbentuk segitiga. Maka semua sudut penggaris ini jumlahnya 180 derajat. Maka itu betul. Karena pernyataan pertama mengatakan semua segitiga. Anda mempunyai penggaris berbentuk segitiga, maka pasti cocok. Jumlah sudutnya 180 derajat. Cuma tinggal segitiga sama sisi, sama kaki, atau siku-siku. Baik, yang kedua, semua manusia itu membutuhkan air. Itu pernyataan pertama. Rudi seorang manusia. Jadi Rudi pasti membutuhkan air. Kecuali jika contohnya semua manusia membutuhkan air. Lalu pernyataan kedua, kambing adalah seekor hewan. Maka kambing membutuhkan air. Maka tidak cocok. Karena di sini tidak ada hubungan, tidak koheren, tidak sama. Di situ menyatakan manusia, sedangkan yang kedua menyatakan hewan. Nah, maka ini sebagai bentuk gambaran bahwa yang kita argumenkan, kita nyatakan dalam pernyataan itu harus koheren, sama. Sehingga kesimpulannya menjadi benar. Lalu kebenaran pragmatis. Kebenaran dalam kegiatan ilmiah akan terjadi jika memunculkan fungsi dari sebuah penelitian itu. Kalau nggak ada fungsinya, buat apa? Maka di dalam misalnya ada proyek-proyek penelitian itu seringkali menargetkan yang namanya output. Outputnya apa? Apakah dalam bentuk alat, dalam bentuk gagasan saja? Jika gagasan saja,
Ya, untuk apa kalau tidak bisa diaplikasikan di masyarakat? Maka seringkali proyek-proyek penelitian itu berbasis kebenaran pragmatis. Supaya apa? Output yang dihasilkan itu bermanfaat bagi manusia. Misalnya terkait penelitian herbal, penelitian panas bumi, penelitian tentang energi terbarukan, itu semua dipakai atau dilaksanakan supaya nanti akhirnya menghasilkan sebuah alat atau sebuah hasil yang bisa bermanfaat untuk manusia. Lalu misalnya yang kedua, ada peristiwa kebakaran. Pernyataan tentang apa yang sebab terjadi kebakaran tidak penting. Hal yang lebih penting adalah bagaimana supaya kebakaran itu cepat selesai. Jika ada kebakaran, jangan tanya, tapi kenapa ya kebakaran? Nah, tidak, tapi gimana supaya apinya cepat terbakar. Sekarang Indonesia sistem pemerintahnya tidak bagus. Maka penyebab-penyebabnya juga ya penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana supaya menjadi lebih bagus. Itu dari segi pragmatis. Oke. Selanjutnya teori kebenaran performatif. Hal ini muncul karena kebenaran itu dianggap sahih atau benar jika dikemukakan oleh pemegang otoritas. Jadi pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas tinggi itu seringkali mempunyai kebenaran performatif. Nah, inilah yang seringkali menimbulkan berbagai spekulasi, karena sebagaimana pernah saya ceritakan bahwa dulu sejarah itu ditulis oleh pemenang. The history wrote by the winner. Akhirnya apa? Akhirnya siapa yang berkuasa itu kemudian dianggap otoritatif untuk mendefinisikan sebuah kebenaran. Misalnya kasus tawuran yang terjadi di Kampung Ambon karena dipicu oleh perkelahian dua bocah berumur 10 tahun dan kurangnya solidaritas sosial antar warga. Nah, pernyataan ini tentu yang mengeluarkan adalah pihak kepolisian, dan tentu jika pihak kepolisian itu mengeluarkan pernyataan tersebut, kita mengamini atau membenarkannya karena dianggap otoritatif untuk mengeluarkan pernyataan itu. Pihak keamanan tentang Papua, tentang Laut Cina Selatan, tentang pemilu, tentang apapun, biasanya dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Oke. Baik. Teori kebenaran semantik adalah kebenaran ilmiah yang akan terjadi jika ada pengertian yang benar tentang arti kata yang ditulis dalam kegiatan ilmiah. Arti sebuah kata dapat ditelusuri dengan cara perumusan secara harfiah dan melalui kamus. Melakukan pengembangan terhadap definisi literal dalam mencapai tujuan tertentu dalam sebuah riset. Semantik itu artinya berarti tata bahasa. Jadi jika kita meneliti sebuah lihat literatur, tentunya kita akan berhadapan dengan pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam sebuah dokumen. Maka
kemampuan kita membaca, memahami sebuah teks, kemudian bisa menimbulkan tafsiran ataupun kritikan terhadap teks atau buku atau kata-kata dalam tulisan tersebut. Itulah yang kemudian memunculkan yang namanya metode yang namanya critical analysis atau analisis kritis, yang kemudian di dalam perkembangannya memunculkan yang namanya discourse analysis atau diskursus wacana atau content analysis. Misalnya apa? Kita menganalisis tentang pidato Presiden Jokowi, pidato Presiden Donald Trump. Maka kita bisa memahami sebetulnya apa yang menjadi maksud dari Presiden Jokowi atau Presiden Donald Trump. Kemudian kita mengambil kesimpulan. Maka itu disebut sebagai kebenaran semantik. Nah, hal itu bisa dipelajari melalui apa? Membaca teks tentunya, baik berupa jurnal, pidato, dan lain sebagainya. Lalu kebenaran konsensus. Kebenaran muncul apabila terjadi komunikasi secara dialogis antara kepentingan tujuan tertentu tetapi bukan atas dasar kekuasaan. Jadi di sana ada dialog, ada dialektika untuk memecahkan sebuah masalah. Misalnya, beberapa dokter yang menangani Bapak Gubernur atau Presiden sepakat bahwa karena keadaan tersebut maka harus dioperasi. Nah, analisis-analisis yang seperti itu terjadi atas dasar analisa, kemudian penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Yang kemudian memunculkan rekomendasi bahwa permasalahan ini harus dipecahkan dengan segera, kemudian perlu kebijakan apa yang segera untuk dilakukan. Nah, di dalam ilmu sosial kemudian muncul yang namanya teori-teori kebijakan yang sangat penting dalam ilmu pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan dalam hubungan luar negeri. Nah, akhirnya bahwa kegiatan ilmiah yang terkait dengan realitas sosial dapat tercapai melalui analisis yang berbasis kebenaran epistemologi, yaitu melalui serangkaian proses. Yang pertama tentang menyusun masalah, pernyataan masalah, kemudian metodologi, analisis data, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Nah, oleh itu peran ilmuwan sangat penting dalam mencari atau menemukan kebenaran ilmiah sesuai dengan tujuan dan hasil penelitian. Maka akhirnya di dalam presentasi ini saya sampaikan bahwa epistemologi dalam ilmu filsafat itu mengajak kita untuk berpikir secara ilmiah agar kebenaran yang kita hasilkan dari proses dari awal bertanya, kemudian merumuskan masalah, mencari data, menganalisis data, menyimpulkan kesimpulan, pada akhirnya menghasilkan kebenaran ilmiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan langsung komen atau menghubungi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.